Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Ramadan dengan NIM 858053907. Saya dari Pokja UT Sambas, UPBJJ, UT Pontianak. Di sini akan saya tampilkan sebuah video pembelajaran di mana pembelajaran ini dengan mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya materi ciri-ciri makhluk hidup. Poin-poin yang ditampilkan dalam mengajar yang pertama yaitu pemuka, inti, dan penutup. Baiklah, saksikan video saya berikut ini. Boleh anak-anak siapkan untuk mulai ke kelas. Oke anak-anak, untuk akhir ini ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak ada? Ada semua? Ada semua? Ya anak, kalau kita mulai pembelajaran, jadi ya bagaimana di mana boleh memperhatikan sampah-sampah yang ada di kelas ataupun di bawah bangku, di bawah meja, atau di bawah lagi meja untuk membuang sampah ke dalam tempat sampah. Oke, biar lebih semangat lagi, ayo kita bersama-sama anak. Ini bersama. Materi hari ini adalah materi ciri-ciri makhluk hidup dalam mata pelajaran IPA. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan makhluk hidup terlebih dahulu, ya. Jadi makhluk hidup merupakan organisme yang menjalankan fungsi hidup. Nah, ini makhluk hidup terdiri dari apa saja, anak? Makhluk hidup ada yang tahu? Nah, makhluk hidup terdiri dari pertama manusia, kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Oke. Ya, semuanya telah merupakan sebuah video. Ya, simak tonton. Oh, cuma betul ya, anak ya. Betul. Nah, ini akan ada soal. Halo adik-adik. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup,
jenis-jenis makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Lalu siapa saja yang termasuk dari jenis makhluk hidup? Yang pertama, manusia. Siapakah manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini, dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia juga dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas, seperti belajar, memasak, atau bisa juga menjadi seorang dokter. Yang kedua, jenis dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang sempurna. Contohnya, ada burung, kucing, buaya, ikan, ayam dan bebek, dan juga sapi. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makan sendiri. Karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Contoh dari tumbuhan ada pohon, ada rumput, dan juga ada bunga. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kita semua, manusia, membutuhkan makanan dan juga minuman. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun, ada perbedaan cara untuk mendapatkan makanan dari manusia ataupun hewan. Jika manusia, kita memperoleh makanan dengan cara memasak. Kalau hewan mendapatkan makanan dan minuman yang berada di lingkungan sekitarnya. Lalu tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan, semua berkembang biak. Manusia dapat berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Contohnya, dalam suatu keluarga ada kakek, nenek, ayah, bunda, kakak, dan juga adik. Lalu hewan berkembang biak dengan cara seperti bertelur, beranak, dan ada juga hewan yang beranak dan bertelur. Contoh dari hewan yang bertelur adalah ayam. Kemudian, hewan dengan cara beranak yaitu sapi, sedangkan hewan yang beranak dan bertelur adalah ular. Kemudian ada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas. Contoh pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat juga dilakukan melalui biji, contohnya mangga. Ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, ini adalah contoh pertumbuhan manusia. Yang dulu manusia dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, manusia akan selalu tumbuh. Kemudian,
hewan dari telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Kemudian tumbuh pada tumbuhan dapat diperhatikan pada gambar. Yang pertama biji, kemudian tumbuhlah akar. Setelah itu tumbuh akar, batang, dan daun. Kemudian akar, batang, daun, dan juga pucuk bunga. Dan yang terakhir adalah bunga yang sudah mekar. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan bernafas ada juga yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan insan seperti ikan. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Sedangkan cacing bernafas dengan menggunakan kulit. Ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Manusia dapat bergerak. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya. Hewan juga dapat bergerak. Contohnya, burung bergerak dengan menggunakan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun, tumbuhan tidak berpindah tempat, hanya saja tumbuh. Ciri-ciri yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan, seperti mata peka terhadap rangsangan cahaya, kemudian telinga peka terhadap rangsangan suara. Hewan juga peka loh terhadap rangsangan, seperti siput. Dia akan masuk ke dalam kangkangnya jika ia mendapat sentuhan atau merasa terancam. Pada tumbuhan, contohnya yaitu putri malu. Putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sudah selesai nonton video yang sekarang Bapak akan menampilkan ciri-ciri makhluk hidup berpoin. Nah, di sini ada tugas buat anak-anak semuanya. Tadi kan sudah dibahas kan masalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ada apa tadi? Apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Belum makan, belum minum, dan lain sebagainya. Sisanya boleh dilepas ya. Pertama ini apa? Ciri makhluk hidup karena belum makan, dan hidup. Nah, tadinya boleh dilanjutkan. Kedua apa cirinya, tiga apa cirinya, sampai seterusnya. Boleh? Diatak boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Dia yang lagi ya kan? Di depan. Nah, tadi Bapak udah menonton video dari poin-poin makhluk hidup. Nah, di sini ada Bapak sampaikan sebuah layar, di mana layar ini salah satu dari bagian dari tadi, yaitu poin dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Nah, contohnya satu, boleh nanti anak-anak tuliskan di papan tulis, tapi yang dikolongkan sini ya, tampilan animasinya ya.
Misalnya satu, manusia atau makhluk hidup atau hewan atau tumbuhan perlu makan dan minum. Nah, apa lagi? Boleh lagi, boleh sini boleh, di sini boleh, sini boleh. Lanjut. Siapa yang berani yang pertama? Makhluk hidup nomor 2, berkembang biak. Betul atau salah? Khusus apa? Khusus manusia, hewan, dan tumbuhan, ya. Jadi nomor 6 itu salah. Ya, siapa lagi bisa? Yang dua dari meja dan kursinya tidak akan dapat semua dudukan, ya. Yang di meja dan kursinya yang kanan itu dapat semua dudukan, ya. Nah, ujung pojok depan. Beregulasi. Betul atau salah? Setelah ini masih ada di makhluk hidup? Masih ada? Ini juga masih ada makhluk depan. Siapkan BPR. Soal nomor 1 sebenarnya untuk selesai. Nomor 1. Bukan kok. Belum Pak. Selamat. Ya. Bisa sih. Nomor 1. Belum. Nomor 1 dalam. Dah siap bukunya, pennya. Nah, soal nomor 1. Dah manusia bergerak dengan menggunakan titik. Saya ulangi. Nomor 1.
manusia bergerak dengan menggunakan titik, titik, titik. Saya ulangi, nomor 1, manusia bergerak dengan menggunakan titik, titik, titik. Nomor 2, manusia bernafas dengan menggunakan titik, titik, titik. Nomor 3, katak bernafas menggunakan titik, titik, titik. Saya ulangi, nomor 3, katak bernafas menggunakan titik, titik, titik. Sudah? Lanjut nomor 4. Nomor 4, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan titik, titik, titik. Saya ulangi, nomor 4, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan titik, titik, titik. Lanjut nomor 5. Sudah belum? Sudah. Nomor 5, tumbuhan bernafas dengan titik, titik, titik. Saya ulangi, tumbuhan bernafas dengan titik, titik, titik. Ya, tumbuhan. Ya. Saya ulangi lagi nomor 5. Tumbuhan bernafas dengan titik, titik, titik. Sudah, anak-anak? Sudah nomor 5? Lanjut, nomor 6. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan adalah rangsangan ya. Rangsang adalah, bukan rangsangan. Bapak salah ucapkan ya. Rangsang ya. Sebelumnya rangsangan diubah menjadi rangsang ya. Rangsang. R-A-N-G-S-A-N-G. Rangsang adalah titik, titik, titik. Saya ulangi nomor 6.
makhluk hidup peka terhadap hangsan adalah titik, titik, titik. Saya ulangi, mohon maaf, Pak. Saya ulangi ya, Pak. Saya ulangi, mohon maaf. Makhluk hidup peka terhadap hangsan adalah titik, titik, titik. Tugas ini buat pekerjaan rumah atau PR ya. Tolong anak-anak dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Biar nilainya bagus, biar nilainya tidak kosong ya. Paham anak-anak? Dah. Sebelum kita pulang, mari kita